Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita semua bisa hadir kembali insyaallah dengan barokah ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam ya habibana wa nabiyuna wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Karena beliau kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam kita bukan lagi dekat ke Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Man qariya bi Ramadan, Ramadan jasa ada nirman." Orang yang ingin hati akan datang di bulan suci Ramadan, maka haram jasanya tersentuh api neraka. Dengan kebahagiaannya saja kita akan hadir di bulan suci Ramadan, bisa diharamkan jasa tidak tersentuh api neraka. Apalagi menjalankan ibadah dalam bulan suci Ramadan. Untuk apa Ramadan dijalankan? Untuk meningkatkan ketakwaan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan adanya Ramadan kita berharap bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan banyak sekali pelajaran yang harus kita ambil dalam bulan suci Ramadan. Di besok ini bentar lagi kita ketemu sama Ramadan. Banyak pelajaran yang Ramadan ajarkan kepada kita, dan salah satu pelajaran yang Ramadan ajarkan kepada kita supaya kita tidak tertipu dengan kehidupan sesaat, merugikan jangka panjang. Itu Ramadan yang ajarkan kita, supaya kita tidak tertipu dengan keuntungan sesaat tapi rugi untuk jangka panjang. Makanya Ramadan mengajarkan kita begitu banyak pelajaran, dan salah satunya agar kita tidak merugi jangka panjang, Ramadan ajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang sabar. Ramadan ajarkan kita menjadi orang yang sabar. Kembali berdung asa kali saking lapar-laparna ari can datangna waktu maghrib sabar. Kembali tenggorokan geus mani asa kacekek saking haus-hausna ari can datangna waktu maghrib sabar. Itu Ramadan ajarkan kepada kita untuk sabar menahan lapar dan haus, dan bukan cuma sabar dalam menahan lapar dan haus, tapi kita juga diajarkan oleh Ramadan untuk sabar menahan hawa nafsu. Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang yang sabar. Nafsu, kita banyak beribadah kepada Allah, masuk ke dalam bulan Ramadan, tahan hawa nafsu kita. Jangan sampai Ramadan kita jalankan cuma dapat lapar dan dahaga doang, temenang pahala. Karena gunakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ramadan ajarkan kita menjadi orang yang sabar terhadap taat kepada Allah. Dari taat ke Allah itu segampang kita musyrik ke Allah, itu segampang kita menyekutukan Allah. Ari menyekutukan Allah, menduakan Allah, musyrik ke Allah, gampang sudah jalan. Tapi taat ke Allah hese, jangan berusaha. Maka kan Ramadan mengajar kita untuk menjadi orang yang sabar. Karena nggak ada ibadah yang Allah berikan kepada kita kecuali ibadah Ramadan yang
menyangkut pautkan antara Khalik dan makhluk. Yang tahu tentang ibadah itu hanya Khalik dan makhluk, yang diciptakan dan yang menciptakan, yang menciptakan dan yang diciptakan. Yang lain gak ada yang tahu kita puasa atau tidak, hanya kita dan Allah yang tahu. Dan gak ada ciri orang itu berpuasa. Ada teman kita bibirnya pecah-pecah, garing, penyakit. Nah, kita nggak bisa nyangka dia lagi berpuasa, bisa jadi dia lagi panas, dingin, panas dalam, berat bibir. Ada teman kita lemes kelihatannya di dalam bulan Ramadan, belum tentu dia berpuasa, barangkali dia lagi cacingan. Katanya nggak ada cirinya, barangkali dia nggak punya duit. Ya, nggak ada cirinya orang itu berpuasa atau tidak. Ada orang yang puasa segar, nggak bisa kita tebak dia mau puasa segar, pasti terpuasa, nggak bisa, nggak jadi jaminan dia segar nggak puasa. Bisa jadi dia puasanya dengan keadaan segar. Ya, nggak ada jaminan orang nggak berpuasa dengan ciri-ciri tersebut, dan nggak ada jaminan orang berpuasa dengan ciri-ciri tersebut, nggak ada. Berpuasa antara kita dengan Allah, yang tahu kita dengan Allah. Bisa jadi puasa di luar, di dalam itu bisa jadi. Ya, karena ibadah puasa yang tahu cuma kita dengan Allah. Nggak ada ciri, saya bilang tadi nggak ada ciri dia berpuasa atau tidak. Satu, Ramadan ajarkan kita menjadi orang yang sabar. Yang kedua, Ramadan ajarkan kita menjadi orang yang istiqomah. Teguh dalam pendirian ketika datang bulan Ramadan. Kita sering tadarus, sering baca Quran, sering berzikir, sering ditingkatkan sholat sunnahnya. Tanamkan sifat istiqomah tadarus kita, tanamkan sifat istiqomah zikir kita, tanamkan sifat istiqomah sholat sunnah kita. Jangan sampai pergi Ramadan setelah masuk ke bulan Syawal kita lupakan itu semua. Ramadan ini menjadikan ujian buat kita, dan kelulusannya nanti setelah Ramadan. Lulus atau tidaknya terbukti setelah Ramadan. Apakah dia setelah Ramadan masih sering tadarus? Apakah dia setelah Ramadan masih sering berzikir? Apakah dia setelah Ramadan masih sering sholat sunnah? Nah, kalau masih sering, masih istiqomah, itu orang yang lulus di dalam bulan suci Ramadan. Kalau hanya dia tadarus rajin di bulan Ramadan, dia rajin zikir di dalam bulan Ramadan, dia meningkatkan sholat sunnahnya di dalam bulan Ramadan, setelah Ramadan pergi masuk ke Syawal dia tinggalkan semuanya, itu ciri orang yang tidak memiliki sifat istiqomah. Makanya Ramadan ajarkan kita menjadi orang yang memiliki sifat istiqomah, teguh dalam pendirian, teguh dalam keyakinan. Ramadan ajarkan kita. Cuma ada satu ibadah yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan yang harus tidak kita istiqomahkan di luar bulan suci Ramadan. Ibadah apa? Sholat sunat taraweh. Itu orang istiqomahkan. Ya, jangan diistiqomahkan di luar bulan suci Ramadan. Setinggi apapun ilmunya kiai, setinggi apapun amalnya kiai, setinggi apapun dia pinternya kiai, gak mungkin dia sholat sunat taraweh di luar bulan suci Ramadan, karena taraweh hanya ada di dalam bulan suci Ramadan. Katakan lebah di nyaman, sholat sunat taraweh tong di istiqomah. Aku mungkin aja nah, udah istiqomah tapi ke sholat taraweh istiqomah ke bulan Syawal taraweh, Julqa'dah taraweh, Julhijjah terus mana usah tahu ke taraweh kan nggak bisa. Taraweh itu hanya ada di dalam bulan suci Ramadan. Kerjakan taraweh, ya kerjakan taraweh. Jangan anggap taraweh itu hanya sunnah, tapi kita nggak akan ketemu lagi dengan taraweh selain di dalam bulan suci Ramadan. Dan kalau kita tidak kerjakan di dalam bulan suci Ramadan yang besok akan kita temukan, belum tentu kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Manfaatkan Ramadan besok. Kalau ketemu tahun panjang makanya kalau kita ketemu sama Ramadan besok yang akan kita hadapi, manfaatkan Ramadan. Kudu rajin taraweh, jeung taraweh tong sok ulah pilih deh. Ya, taraweh tong sok ulah pilih. Jangan imam rada cepet. Jadi imam berpengertian. Ya, tong cepet-cepet teuing, tong lambat-lambat. Teuing pokoknya pakai teuing mah biasana goreng, cepet teuing goreng.
lambat goreng. Ya, sedang aja lihat jamaah orang kira-kira pemuda agak sedikit lambat dan nanawa. Ulah lambat ini mah gak jamaah aki-aki ini mana lila bangkrut Ramadan, bangkrut tarawih mual ayat di sudah tarawih. Perlu tahu, perlu lihat kondisi, ya, perlu lihat kondisi standar aja kita mah, ya standar aja jadi imam, jadi makmum, tong sholat pula pilih imam, itu mah imam berarti bisa sholat gila, pindah di kadang hijin, pindah kali itu tuh ke Irdan, itu sudah sekali gila, pindah di kayak SPSB mah tuh awe cepet ya, nah, gitu, ya, pulang pilih, udah terawih ikutin aja. Karena imam ini insya Allah pengertian, baik guru-guru kita udah mengerti. Ya, ada imam yang pakai nafas satu kali nggak jadi masalah, ada yang wasol, ada wakaf, nah itu nggak jadi masalah. Yang penting tahu di mana wakafnya, di mana wasolnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan cepetan ke kelambatan. Lambat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kecepatan deh, Bismillahirrahmanirrahim, jelas malah jadi adab kan pahala yang kita dapat dosa kurang menang. Sedang aja mau diwasol mau diwakop ya, mau diwasol mau diwakop gitu. Sholat sunnah taraweh nggak sempat ke musola, nggak sempat ke masjid, di imam jadi makmum kudu pengertian. Biasanya makmum mah sakadaek ya, kau mau imamnya duplek deh. Nah, itu mulai salah tuh. Di kita kemudian hampir jadi tradisi kayak gitu. Iya. Amin. Itu kalimat yang benar. Salah itu mah. Ya. Kayak gitu tuh. Nah, mau boleh gitu. Tergantung semuanya jamaah tergantung imam. Kamu imam lagi imam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Imam. Karena imam benar. Ya. Jadi imam siapa tahu kita semua jamaah di sini jarang jadi imamnya. Nggak sebari saya di imam nggak jadi masalah. Ya, jadi imam tarawih majalah di imam kabeh main benar bacaannya. Ramadan mengajarkan kita yang kedua istiqomah dalam amalan kita ketika kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Kurang ibadah di Ramadan. Setelah Ramadan baca Al-Quran, sering tadarus. Setelah Ramadan tadarus. Tonggosan Ramadan pergi tadarus tong gitu. Berarti terlulus tuh Ramadan. Masuk Ramadan, masuk ke bulan Ramadan, kita sering zikir ke Allah. Maghrib zikir, tas isya zikir, tas zuhur zikir, subuh, asar zikir. Setelah Ramadan, tas maghrib isya tara zikir. Nah, itu orang yang nggak lulus di Ramadan. Allah lagi sifat istiqomah. Tanamin sifat istiqomah, zikir jalanin setelah Ramadan. Masuk ke dalam bulan suci Ramadan, kita sering meningkatkan sholat sunnah kita, tahajud, rajin di dalam bulan suci Ramadan, duha, rajin. Setelah Ramadan, buru-buru tahajud, buru-buru duha, wajib kadang-kadang tinggalkan. Nah, itu bahaya. Ya, bahaya. Ulah dikira puasa Ramadan wajib, puasa ngan ke sholat, tapi bahaya deh. Puasa jalanin wajib, sholat wajib. Awal ma yu'asabu bil 'abdi yaumil qiyamati numpang heula-heulana dihisabanya eta sholat baik ke puasa lagi ngilu baik. Dalam puasa sholat goreng termasuk puasa lagi ngilu goreng jelek. Nah, maka ulah nepi ka kitu puasa jur kaliwat. Puasa komo subuh mah. Atuh sahur ka sahur sakeun. Ajan subuh buat orang siap-siap ke masjid, siap-siap ke sepatu, ke celana training, lupa komplek. Terus sholat subuh, hati-hati. Bawa kajian terus gitu, pulang lebih lagi itu.
di komplek kan pun ngadon nempo itu perang petasan ya kita nggak pakai kayak begituan. Habis sholat subuh tadarus nunggu waktu subuh, habis sahur tadarus nunggu waktu subuh, tahrim subuh sampai subuh, habis subuh tadarus nunggu waktu duha, nyampe waktu duha sholat duha tadarus untuk gawe untuk sekolah untuk gawe labung kene kana merasa as dua aku zikir tadarus gawe tinggal pun ayo zikir ayo tadarus lah gawe wajib ya nafkah wajib gawe sekolah untuk sekolah untuk gawe zikir tadarus habis duha nunggu waktu zuhur gitu jeung gitu lama biar hadir kan bisa gitu manfaatkan Ramadan besok yang akan datang ya kita bisa ketemu lagi Ramadan yang berikutnya manfaatkan dua yang Ramadan ajarkan kepada kita di bulan Ramadan. Yang pertama sabar, yang kedua istiqomah, yang ketiga Ramadan ajarkan kita menjadi orang yang ikhlas. Puasa Ramadan itu harus ikhlas, dasarnya dengan sifat ikhlas karena Allah, lain karena jelema lain. Bukan sabab kieu lamun aing teu puasa aing heran. Jadi puasa aing masa teu puasa. Nah, itu enggak ikhlas, bukan karena Allah. Puasa dan bilang kewajiban. Kemarin aku sama Roroyo kan siapa puasa jadi ya. Ikhlas karena orang lain, karena selain Allah. Kudu karena Allah puasa. Lamun puasa ikhlas karena Allah, rek keur ditingkah kumaha bae lillah. Karena Allah, loba jelema lillah. Allah jelema lillah karena Allah. Ieu mah loba jelema lillah, loba jelema legit lillahna mulai jangan sampai saya kayak gitu. Ikhlas karena Allah. Ibadah kita semua yang kita kerjakan dalam bulan Ramadan ibadah kita lillah karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Perjanjian kita dalam sholat, inna sholati sesungguhnya sholat wa nusuki hidupku wa mahyaya wa nusuki ibadahku wa mahyaya hidupku wa matiku lillah hanya karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena yang lain selain dari Allah. Itu orang yang ikhlas dan kita buktikan janji kita kepada Allah ketika kita sholat. Hidup orang karena Allah, ibadah orang karena Allah, buktikan bahwa orang ibadah karena Allah. Buktikan bahwa orang hidup karena Allah, lebih ke mati lagi karena Allah. Allah perlu bukti, bukan perlu janji. Dan kita gitu dengan perlu nama bukti, perlu janji. Tetap butuh janji, pentingnya bukti. Ya begitu pun Allah kita perlu janji. Janji waya asa sholat, inna sholatu nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Tapi sholatnya teh bener, kayak jelema mah busuk banget. Jelema wah tereng banget. Tas sholat 4 rakaat kan ngukur setengah menit, 30 detik tas sholat anggeus. Ya, tapi ka kieu. Aya jelema mah sholat zuhur ge buat ketika 10 menit, minta ampun. Oh, jelema kita gejleng anggeus. Ya, tapi kayak gitu. Ya, lillahi rabbil alamin. Itu puasa yang ajarkan kita. Kita menjadi orang yang sabar, yang kedua menjadi orang yang istiqomah, dan yang ketiga menjadi orang yang ikhlas. Banyak sekali pelajaran Ramadan yang berikan kepada kita, manfaatkan. Ya, jadikan pelajaran. Ingat, Ramadan itu ujian buat kita. Kesuksesan, kelulusan, lulus dan tidaknya kita setelah Ramadan bukti. Kayak orang tempuh kebaturan kurang. Mungkin Ramadan masuk tadarus, sayangnya masuk Ramadan tadarus kene. Ya, nah itu ciri orang lulus. Namun taran aku tuh dulu tempo ini singa yang menempuh ada yang kedua Ramadan bulan lagi itu karena Allah ingat pelajaran yang terakhir itu lillah ikhlas karena Allah. Paham ya semuanya ya. Manfaatkan di Ramadan yang akan datang, manfaatkan Ramadan besok yang akan kita jumpai. Jangan sampai kita lewatkan dengan secara percuma-cuma. Jangan sampai kita puasa cuma dapat haus jeung lapar. Pahala nama legit, tong sampai seperti itu. Ingat pesan khusus untuk para pemuda nih, biasa nama kayak gitu ya. Tapi sahur, subuh, pergi kemana-mana, olahraga, jaga hawa nafsu.
jaga penglihatan, semata, jaga omongan, jaga pendengaran, semuanya harus kita jaga. Jangan sampai puasa kita hanya ngejaga haus dan lapar doang. Itu pahala dengan untuk haus dan lapar doang, pahala ibadah nama Allah bukan itu rugi. Ya, rugi kita jaga segala-galanya, baik kita jaga dengan ucapan, dengan penglihatan, dengan pendengaran, segala-galanya. Hawa nafsu kami jaga, inti nama hawa nafsu orang jaga di dalam bulan suci Ramadan. Manfaatkan, sekali lagi kita ingatin manfaat Ramadan besok kita itu jumpai, belum tentu kita bisa ketemu lagi Ramadan yang akan datang. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi kami minta maaf agak sedikit telatnya bila dia telatnya menyebutkan pintu yang sebesar-besarnya dulu hampura ya, sedikit agak telat ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya buat yang menyampaikan, kemudian buat semua jemaah yang mendengarkan. Sekali lagi ya, ingat manfaatkan Ramadan besok ya, karena kita belum tentu bisa ketemu lagi Ramadan yang akan datang. Ingat itu kalimat, manfaatkan Ramadan besok untuk ketemu Ramadan yang akan datang. Insya Allah kita benar-benar memanfaatkannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.